Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Ansera Online. Masih bersama Ansera dan keluarga dari suami. Ada mama, ada kakaknya Mas Edwin, ada Ernata, adiknya Mas Edwin gitu. Kita mau cerita-cerita santai, tapi topik yang paling menarik kita untuk dibahas adalah masalah horor. Tapi ini pertanyaan random aja sih sebenarnya, ngobrol-ngobrol santai, bebas mau ngobrolin apa aja. Kalau aku tahu jawabannya aku jawab, kalau Mbak Eli tahu jawabannya Mbak Eli jawab, dan begitu juga yang lain. Tapi ya seadanya pengetahuan kita ya guys, semoga sih ada manfaatnya untuk dicerna di video ini. Baiklah, untuk obrolan pertama dari saya ya. Dari pojok. Nah, di video sebelumnya Mbak Anita tuh pernah cerita tentang ayahnya Mbak Anita yang entah mimpi atau nyata itu yang suruh diminta geser. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mimpi ketemu jin atau setan itu benar nyata atau hanya kembang tidur menurut Mbak Anita? Menurut saya. Saya pernah dapat informasi dari salah seorang teman yang kebetulan dia terapis ruqyah. Bisa dikatakan ketika kita bertemu dengan makhluk itu di alam mimpi, itu memang bertemu gitu. Karena ada hadis yang bilang mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Tapi bisa juga karena pikiran, karena habis nonton film horor, bawa-bawa. Iya, bawa-bawa. Jadi mimpi itu ada 3 sebab. Sebab pertama dari Allah, mimpi baik. Sebab kedua dari setan. Sebab ketiganya karena ada pikiran apa gitu. Tapi saya sih meyakini ketika melihat mimpi itu, tapi kita juga nggak ada pengaruh habis nonton horor, ya saya sih berkeyakinan itu ketemu langsung. Makanya Islam itu kan mengajarkan adab sebelum tidur ya. 1, berwudu, kedua kebas-kebas kasur, 3 kali pakai sapu lidi atau pakai baju atau pakai apa, pokoknya dikebasin. Iya, ketiga kalau bisa baca Quran dulu, keempat berdoa karena buat melindungi itu. Baca Quran minimal itu ya, Al-Fatihah, An-Nas, Qul sama Al-Falaq. Iya, surat pendek. Minimal itu. Iya, minimal itu. Dan tidurnya menghadap ke kanan. Iya, itu sunatullah. Nah, kalau menurut Mbak Eli gimana? Kalau menurut Eli sih benar nyata. Karena ini punten jangan nyontek jawabannya. Ini lagi bukan nyontek, pas kebetulan aja itu jawabannya betul Pak, benar. Ya kalau menurut Eli juga sama, memang memang benar kalau ketemu di alam mimpi sama setan atau jin itu ya beneran kita yang ketemu gitu. Kan kalau dari Mbak Nita kan informasinya dia dari praktisi ruqyah, ya kan. Nah kalau Mbak Eli tahu itu bahwa ketemu nyata langsung itu dari mana? Dari Bapak. Nah, kalau untuk Mama sendiri gimana, Mak? Pendapat Mama? Saya ada 2 versi ya. Apa versi? Tergantung, maksudnya kalau memang yang datanya baik, ya memang ya itu ya memang sama Neng Nita sama saya berada sama sih, ada 2 versi. Kalau tadinya habis nonton horor nih, terus mimpi, itu mah kebawa-bawa. Nah, cuman saya mau nanya, sebelum mimpi itu, kamu harus ngapain dulu? Nah, itu dia, itu dong. Nah, ini kan sebelum masuk ke pengalaman mimpi ketemu setan nih, ini mau memastikan dulu nih, apa mau mengasih pengertian dulu ke penonton sama kita juga, apakah mimpi ketemu jin itu emang bener ketemu atau hanya kembang tidur, bunga tidur, gitu. Nah kalau dari Mbak Nita sama Mbak Eli kan berdasarkan jawaban dari praktisi peruqyah itu bahwa ya benar itu ketemu, karena ada sebab-sebab tertentu lah gitu kan. Mungkin sebelum tidur kita nggak melakukan doa dulu apa yang nggak dianjurkan oleh Nabi gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Nah menurut Mama ya gimana? Nanti saya juga punya dua kali mimpi ketemu jin. Pengalaman kayak di kalau bahasa Inggris mah di ketendenan. Ya kan ketendenan. Lain ketendenan dieurup-eurup. Nah, dieurup-eurup nah eta bahasa tadi. Mama juga waktu masih di kampung kan ada cerita nih dari Pak Haji. Ya.
kakaknya mama tuh katanya mimpinya jam berapa? Oh, selalu ada pertanyaan gitu ya. Mimpinya jam berapa? Kalau mimpinya tidurnya dari sore katanya. Ya, kelamaan sampai pagi. Nah mimpinya ya itu pas nggak bangunnya pagi-pagi ya nggak usah dipikirin, cuma tidur gitu kan. Tapi kalau habis mimpi nih tiba-tiba langsung kebangun jam. Jadi kalau misalkan jam katanya 3/4 malam gitu tuh maksudnya jam 1 sampai ke bawah gitu tuh itu bagus katanya. Tapi kalau misalkan mau apa sih kayak misalkan kayak nggak tahu mau apa gitu tuh maksudnya besoknya pasti ada apa yang dikatakan gitu, ada apa yang berarti mama larinya kayak mitos dong ya? Ya, nah itu juga katanya. Iya, artinya berarti kan kayak mitos. Ini kan kita sendiri juga kan belum Iya, tahu karena kan di kampung juga Pak Haji sebut saja Mawar gitu ya. Pak Haji. Oh Pak Haji, lupa kira perempuan. Pak Haji juga kan ngomongnya juga kan dia lagi ngobrol biasa. Oh berarti bisa disimpulin kalau menurut orang dulu mimpi ketemu jin itu dilihat dari waktu. Oh ketika kita mimpi ketemu jin terbangun dan langsung lihat jam itu kemungkinan besar ketemu. Benar itu ada peringatan. Peringatan. Allah misalkan yang datangnya setan gitu kira-kira lebih mendekatkan diri kepada Allah katanya. Tapi pokoknya kalau misalkan ini misalkan mimpinya bagus ya syukurin gitu tuh. Tapi memang iya ya tuh ya kalau misalkan itu mimpi ataupun apa bukan masalah mimpi aja ya. Memang kadang-kadang memang Allah yang ngasih petunjuk sih ya benar mama tadi ya. Kalau kitanya positif thinking, kalau memang lihat berarti saya harus deketin diri bahwa makhluk itu memang ada dan memang nggak bisa bermain-main gitu. Peringatan itu juga bisa. Gitu. Nah, kenapa saya nanya seperti ini? Saya punya pengalaman 2 kali yang di dapur itu, itu di rumah. Itu saya lagi tidur, benar mitos orang tua ada kebukti. Kan mitos orang tua ada yang bilang jangan tidur di depan pintu. Oh iya. Enggak. Nah kebetulan saya waktu itu saking lelahnya, capeknya tidur di ruang tamu dan menghalangi pintu. Enggak tahu jam berapa, tiba-tiba si pintu itu buka sendiri, tapi nggak lebar tuh sedikit tuh. Dan di situ saya ngeliat ada orang laki-laki ya setinggi saya lah, itu mukanya nggak ada. Saya mau nyebut Allah juga nggak bisa, hampir sejam lah. Makanya kerasa saya itu lama banget. Oh gitu kan kayak nggak cuma ngomong kan, rasakan. Akhirnya kok setelah saya bisa nyebut Allah Akbar, hilang. Dan saya bangun. Itu malamnya jam berapa kira-kira pernah lihat? Saya nggak ngeliat jam. Waktu dulu kan saya masih senang masih senang tidur gelap. Gitu. Nah yang kedua, tempatnya sama, nah kan, tapi saya nggak di depan pintu ya, di sebelahnya jendela. Nah di depan jendela, di luar jendela itu ada kuburan sama gentong. Dan itu juga sama, saya nggak bisa nyebut apa-apa. Dia kayak direp-rep 2 kali. Nah semenjak itu saya nggak berani tidur di tempat gelap, harus terang. Nah pertanyaannya apakah waktu saya mimpi itu nyata apa enggak? Tapi menurut Mbak Nita kemungkinan nyata ya. Tapi kalau untuk yang itu tuh kayak gentong sama kuburan kayaknya Allah. Tapi itu rasa saya tuh kayak nggak bisa ngapain Mbak. Kayak saya ketemu si laki-laki yang nggak ada mukanya itu. Sama ngerinya gitu, sama takutnya ya. Kayak ada sosok juga di sini. Iya. Tapi nggak kelihatan. Jadi kayak seolah-olah tuh si makam sama si gentong. Ada energinya dong ya. Si makam sama si gentong tuh cuma ngasih tahu nih, gelapnya kamu sekarang nih, nanti di sana tuh lebih gelap. Mungkin. Iya, hidayahnya itu mungkin. Maksudnya gini, Positif kamu thinkingnya. kita ngambil positifnya karena kan mimpinya makam sama gentong kan di sini air. Air buat mandiin Oh, kita kan. mandiin. Terus maksudnya gitu. Iya. Jadi malah lebih mendekatkan, lebih membersihkan diri gitu. Ya bersih tuh Ingat bukan. mati woi. Iya, intinya ke situ. Benar ya. Saya baru sadar. Iya bisa jadi gitu. Tuh. Ya. Alhamdulillah berarti itu jawab dong ya. Keuntungan bikin konten kayak gini kan seperti ini nih, bukan. Jadi kita mau ngangkat horor itu bukan ya Menakuti. buat nakut-nakutin bukan.
ya nyari view juga iya, tapi untuk lebih mengedukasi gitu kan, kayak mimpi ketemu setan itu nyata apa enggak gitu kan, ada dua versi. Menurut orang tua itu dilihat dari waktunya, kalau dari wanita menurut praktisi ruqyah yaitu ya benar nyata gitu. Dan ada pelajaran juga di situ, jadi kan kejawab ya. Terus juga ada tips and trick ketika mimpi buruk atau mimpi setan tuh, bangun langsung ta'awudz, buang ludah ke sebelah kiri 3 kali gitu. Jadi itu sama karena itu. bisa jadi memang dia lagi ada di kita situ dan ya. sebelah kiri itu kan identik dengan adanya setan ya. Apalagi segi negatif kan kebanyakan orang adanya di kiri, jelek serba jelek kan adanya di kiri. Iya. Barangkali ada teman-teman yang mengalami itu bisa dicoba sih. Iya benar. Tapi emang sunahnya kayak gitu. Tapi ada dua pendapat. Meludah tuh ada dua pendapat. Meludah asli meludah sama kayak syarat apa? Syarat doang gitu. Iya. Katanya. Juga yang kamu jahat sana gitu. Ya intinya kayak ngusir aja gitu. Ini untuk lebih pastinya yang nonton bisa cek hadisnya seperti apa. Terus juga akhirnya Nata nyalain lampu, bisa juga itu cara mereka menggoda supaya tidurnya dalam keadaan terang. Sunahnya kan tidur dalam keadaan gelap kan. Setan kan halus banget mengarahkan kita untuk tidak melakukan sunnah. Iya, jadi buat kita yang awam, bener-bener awam ya kayak nggak ngerti aja gitu ya, harusnya kemana. Kayak seolah-olah untuk bikin miringnya nggak langsung gitu. Iya. Gitu. Jadi, kayak misalnya, pelan-pelan. Jadi pernah cerita dari teman yang rajin sholat malam. Dia tuh sholat, niatnya sholat malam, sholat hajat. Satu waktu ada setan ada jin yang menyerupai orang soleh pakai jubah. Ini kisah nyata sih. Aduh aku merinding. Menyerupai orang soleh berjubah kayak senang-senang gitu. Terus dia memberikan, nih saya kasih ramuan, kamu bisa jadi penyembuh penyakit orang-orang, bisa membantu orang lain. Si itu ngomong gitu, si setan itu ngomong gitu. Dicobainlah ke orang, udah gitu berhasil. Lama-lama niat dia sholat tuh cuma buat ketemu si orang itu. Dibelokin, timbulnya fitnah akhirnya. Betul, jadi niatnya bukan lillahi ta'ala lagi, tapi lebih ke saya mau dapat obat nih dari orang itu. Iya, itu artinya kayak si siapa yang dalam mimpi itu tuh kayak lagi nyebarin fitnah. Dia nyata maksud kita poinnya si setan itu tuh emang tipis. Menciring orang gitu. Kalau dalam kasusnya Nata, supaya Nata tidurnya nggak gelap. Sedangkan sunahnya harus gelap. Tapi ada hikmahnya tadi tuh yang masalah kuburan gentong. Itu berarti kalau kita pikir positif bahwa di kuburan tuh gelap. Dan gentong kan kecil ya. Bahkan kan gentong kan isinya air kan sumber kehidupan. Nah sumber kehidupan itu akan habis dan habis. Berarti bisa jadi mimpi yang pertama kamu bilang mukanya rata atau menakutkan itu siapa tahu karena amal kamu yang buruk, kamu juga nanti akan didampingi sesuatu yang buruk juga. Bisa jadi. Karena ada kuburan itu kan. Karena mungkin iya. Enggak. Selangnya berapa bulan. Cuman masih di tempat yang sama. Yang pertama masih gelap. Yang pertama yang ketemu orang nggak ada mukanya masih gelap. Yang keduanya nih masih gelap lagi. Karena senang tuh anak tuh adem gitu kan. Iya kayak senangnya. Cuman yang kedua kalinya begitu lagi Mbak. Akhirnya nggak berani kan. Iya, emang berarti tidur gelap tuh sunahnya. Sunnah terus ya kayak memang dalam medisnya juga memang lebih harus yang agak redup juga sih kalau orang tidur tuh ya. Karena nggak terlalu terang-terang juga. Penerangan dalam tidur itu katanya yang pernah saya baca di artikel tuh mengaktifkan sel-sel kanker dalam tubuh. Tuh katanya. Kalau dari sisi artikel atau referensi yang pernah saya baca juga, kalau tidur diterangin itu cara setan untuk mengganggu sebuah rumah gitu. Jadi dulu pernah ada cerita untuk si tikus itu bersekutu dengan setan untuk membuat kebakaran karena lampunya dinyalain kan jadi konslet. Iya. Itu yang pernah saya baca referensinya. Tapi lupa baca di mana gitu. Jadi memang baiknya dimatiin.
ya sama, kadang-kadang juga udah capek tidur. Iya, lupa. Nah itu faktor capek juga ya. Faktor capek dan cara setan mengalihkan kita supaya nggak mengikuti sunnah. Itu kan tipis banget. Itu memang harus gelap apa memang maksudnya diredupin sih dalam sunahnya? Redup sebenarnya sih. Kurang cahaya. Iya dikurangi kan, Kurang bukan cahaya. berarti harus gelap cepet mati Enggak. itu ya. Kalau saya sih pengennya itu gelap. Oh, lebih arah ke beneran gelap gitu ya. Nah kalau mama punya pengalaman di airport nggak? Yang mimpi itu? Saya sih malah nyata sih. Jadi nggak pernah. Aduh, mau tidur kadang-kadang bukan udah tidur. Ya bukan di airport berarti namanya. Ah? Bukan di airport berarti. Enggak. Enggak berarti ketemu langsung gitu ya. Iya. Kalau mama orang yang udah nggak ada ketemu, aduh. Sebenarnya sih menarik nih, orang yang udah nggak ada ketemu nih, nanti dibikin di video berikutnya, apakah orang yang udah meninggal itu arwahnya masih gentayangan apa tidak gitu kan? Itu bisa jadi obrolan yang Di menarik gitu. episode Nanti next episode. Tapi pengalaman mama ketemu orang yang udah meninggal, kan dibacain. Yang sampai kirimin doa aja Kirim ya. doa. Saya kan nggak ngerti maksudnya datanya kayak gimana. Apakah minta doa Tuh, atau kan ada interaksi nih. ada. Oh. Ada kasih tahu. Tapi nih ketemu jin bangsa gitu, kebiasaan jelek kita tuh dimanfaatin untuk mencari keberuntungan. iya. Itu minta nomor. Kalau yang sering Bahaya tuh. itu bapak sering Oh kalau itu mah mungkin ikatan batin kali. Sampai sekarang juga kita masih sering ngipin mama. Kalau itu kaitan dengan ikatan batin, mungkin rindu, kangen, ya kan? Atau ada rasa penyesalan dulu, penyesalan apa, gitu. Yang apa? Atau keinginan yang belum tercapai, belum terwujud. Saya juga kadang-kadang ya itu saya kepikiran bapak juga ya. Cuman nggak pernah mimpi mah. Pernah mimpi. Kalau misalkan saya tuh lagi ada masalah tuh, bahwa nongol juga duduk, nggak ngomong, nggak apa duduk. Iya pernah saya juga. Terus koyong ya, gitu. biasanya kalau kita Kalau lagi ada bapak. kesulitan Iya kayak Nah, seolah gitu, ngingetin soalnya. lagi tuh. apa ya gimana ya dia mau bantu atau apa gimana Bingung. Tapi kalau saya sih kalau ada mimpi bapak cuma duduk gitu tuh pikirannya, aduh ini setan apa bukan? Maksudnya emang beneran bapak yang lagi ngeliat ke sini apa bukan? Tapi tetap sih sesudahnya langsung kirim arah doa gitu. Aku lupa di ayat Al-Quran yang mana, tapi ada kalimat gini, Allah itu menggenggam roh manusia, tapi kalau orang yang masih hidup dibalikin lagi, kalau udah meninggal ya nggak bisa balik lagi, Iya. masih dipegang di tangan Allah Allah, di iya. alam sana gitu. Nah, ketika kita bertemu, walau alam bisawab, tapi itu bisa jadi memang kita ketemu. Jadi Iya. waktu mau nikah, orang tua aku kan udah nggak ada dua-duanya. Itu mama tuh kenal sama mantanku yang dulu sebelum ini sebelum Mas Edwin. Terus ada bapak, kalau bapak kan memang nggak pernah dikenalin cowok kita kan, dari sekolah emang udah meninggal kan SMA, dan SMP SMA tuh nggak pernah bawa cowok ke rumah, jadi emang nggak pernah dikenalin. Terus tuh di dalam mimpi kita bilang gini, jadi mama lebih setuju sama Edwin atau sama yang si X ini gitu. Kata mama setuju sih kamu sama Edwin gitu. Jadi buat saya itu tuh Ada kayak yang persetujuan iya ya. kayak yang ridho atau restu dari orang tua gitu. Jadi setelah itu tuh kayak kayaknya ini memang cara Allah ngasih tahu bahwa udah kamu sama dia aja gitu, kayak restu itu sampai yang bangun-bangun tuh merinding dan lumayan melo sih, lumayan melo. Ternyata ini cara Allah untuk ngasih tahu bahwa orang tua saya setuju dengan cowok ini gitu. Tapi berarti kalau misalnya Allah masih mengundang profil kita maksudnya yang udah meninggal gitu, kalau memang ada ditentukan dilepasin suruh datang dulu gitu. Makanya Allah tuh untuk masalah ruh kan sangat sedikit ngebahas. Jadi ya cuma sekedar itu, cuma ngasih tahu bahwa kalau Allah berkehendak kamu bisa ketemu di alam mimpi loh sama orang yang udah meninggal gitu. Jadi ibaratnya kayak memang ngasih tahu bahwa Allah memang Maha Kuasa, Iya, bisa apapun. melakukan apapun gitu. Itu yang sampai sekarang tuh alhamdulillah berarti saya dapat restu menikah dengan Mas Edwin.
Kita tuh alhamdulillah ya jadinya bener Iya. tuh ya. Itu udah lama berarti ya? Sebelum nikah, Sebelum nikah, pas berarti nikah 5 tahun lalu. Iya. Oh, udah 5 tahun? 4 tahun. 4 tahun jalan lebih. 5 tahun iya. Pas Oh, proses, baru- pas kita baru ketemu keluarga Iya. segala macam. Terus ada keyakinan mau nikah aja tadi gitu tuh. Ada kayak pindahan ke Aceh juga tuh. Bisa gitu ya? Walau aku merinding Bisa, dalam bisa. melo tahu jadinya. Bisa Pak, bisa kebetulan gitu. Oh, bukan kebetulan sih, kebetulan mungkin ya? Apa gimana? Kan nggak direncanakan ya? Enggak direncanakan. Cuma mungkin lagi ini aja kali ya mungkin dalam hati gimana nih mungkin sayanya Kalau- buat sadarnya nanya itu cuma nggak sadar. Kalau dikaitin sama logika mungkin dalam hati bertanya-tanya gitu ya. Setuju enggak, setuju Kalau enggak orang gitu. tua saya ada setuju nggak ya gitu. Iya, Sama tadi saya. ada keraguan. Kira-kira kalau orang tua saya ada, itu enggak ya gitu. Itu kan pasti lah namanya. Meskipun diwangilin sama adik-adiknya cuma kan Persetujuan orang tua. kayak Allah tuh ngasih lihat bahwa orang tua kamu setuju nih gitu. Terus bagusnya kenapa kamu jadi ada pilihan ya? Si X sama Mas Edwin gitu. Ya, dan Dita kan beberapa kali dekat sama cowok, teman dekat Dita kan lumayan. Halo? Ya lah lumayan lah. Tapi yang disebut saat itu tuh beberapa orang yang udah berapa tahun yang lalu gitu. Memang mama suka sama orang ini gitu. Kamu kenapa sih nggak sama dia? Itu gimana ya nggak cocok komunikasinya? Jadi cuma sama si cowok itu, padahal beberapa kali juga mama kenal sama cowok. Oh, udah ketemu. Iya, udah ketemu. Oh, berarti pada saat ada pertanyaan itu ternyata Yang mama lebih- lebih condong Lebih kecondong ke Mas Edi sama satu cowok yang emang udah lama banget. udah nggak berhubungan gitu. Itu deh. Sedikit aja lah ya bahas mimpi, kita kurang ilmu guys sebenarnya. Takut salah. Sebenarnya sih, sebenarnya kita cuma menceritakan tentang direpet apa enggak dan itu. Tapi ya biasa kan yang namanya Obrolan. kita ngobrol sama ibu-ibu, ya kan? Ya teteh, ibu-ibu kan Teteh. pasti melebar, ya kan? Ya seperti itu. Rumpi hari-hari lebaran ya kumpul-kumpul. Soalnya kan kalau udah Sebenarnya sih yang bikin kita gabut ngobrol kayak gini cuma satu, opor ayamnya habis. betul teman-teman betul. Ya udah Kak. Di hari lebaran juga kita tetap produktif ya. Iya dong. Buat view. Barbecue. Ya udahlah guys, gitu aja lah, nggak usah panjang-panjang lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.